Nah, ini dia rujak yang udah aku beli. Ini tadi habis jajan, dan guys. gorengan. Nah, itu ada beli gorengan juga. Serunya Gimana tinggal tadi? di Jakarta itu banyak jajanan, jadi aku bisa jajan. Ya banyak, jadi banyak abang-abang di pinggir-pinggir jalan gitu depan rumahnya. Aku nih pulang kerjaan aku udah langsung mandi. Nah, aku mau nyicipin rujak yang Ipi beli. Belum sapa teman-teman di rumah. Hai guys. Welcome back to my YouTube channel. Bunda Ipi. Nah, kalian semua di rumah apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Tadi tuh bedanya nih ini dibeli ini ada beli es teh ya. Jadi kalau straw dengan dia pakai cup gitu ditutup macam ini ya. Terus ada juga yang pakai plastik. Tapi plastiknya diikat sama plastiknya. Kalau di Malaysia kan kalau kita jajan es ya diikatnya pakai tali rapi. Tali rapi ya. Mau beli teh ikat tarik juga. mati atau tepi atau mati. Jadi kalau mati tuh diikat di tengah gitu. Kalau tepi ya tepi kita bisa masukin sedotan gitu. Pakai raffia gitu guys. Jadi bedanya itu ya kalau beli es. Nah terus kalau beli rujak, beli bakso juga diikatnya tuh pakai tali guys. Kalau di sana pakai tali raffia gitu. Lucu, nanti aku kasih lihat fotonya di sini ya. Kalau Ipi jajan di sana. Kalau di sana jajan agak jauh ya, Pi? Harus naik kereta. So kalau naik motor nanti aku sama Adi tidak bisa ikut, dia aja yang jalan-jalan berjajan. Tuh. Jadi kalau di sini kan memang tukang jajanan tuh memang di pinggir-pinggir depan rumah tuh mereka lewat gitu ya. Mereka lewat tuh banyak gitu yang lewat di depan rumah. Jadi tinggal sop abang beli gitu. Kalau di Malaysia kan harus ke food street ya, karena memang pemerintahannya nggak ngebolehin buat jualan ya. Ini berapa? Satu ada dua. Satu aku. Sebab jangan terlalu pedas nanti sakit. Kalau terlalu pedas. Ini ada kedongdong. Kalau di sana namanya apa? Di sini namanya kedongdong. Gua kedongdong. Tadi tak tunjuk dekat abangnya. Ada. Kalau di Malaysia rasanya macam asam tapi segar. Udah nggak ya? Kalau di Malaysia kalau rujak kita sering buat ya. Buah-buahannya. Husband aku beli di pasar sama kacang sama gula. Kita buat sendiri. Kalau di sini beli aja di emangnya lewat depan gitu ya. Jadi berapa tadi segini? 15.000. Ini ada mangga juga. 15.000 itu berapa ringgit? Apa ya? 5. Betul. 5 ringgit lah. 5 ringgit. Murah. Aku punya kejadian lucu pas aku lagi di Malaysia. Kalau diinget-inget. Mami inget nggak pas Mami sakit? Ada gagak di jendela. Malu aja diceritain. Ibu mah buka kartu. Malu tahu, ya. Ya udahlah, udah terlanjur deh, nggak apa-apa. Kan masa dulu saya ini kan sakit tuh. Masa masih tinggal di Kelang ya kan. Belum pindah rumah ke Perak, jadi saya tuh liburan di sana. Terus saya ini kan sakit gitu ya, sakit sampai nggak bisa keluar kemana-mana, di tempat tidur aja. Tahu-tahu ada burung gagak. Depan jendela. Ada burung gagak tuh ke jendela kamar saya ya kan, ke jendela kamar. Jadi kaget lah ya, apa nih gitu ya kan. Saya nih dah lama lah ya bolak-balik Malaysia, dah tahu pun burung gagak tuh memang terliar ya di sana pun. Banyak lah, di mana-mana dijumpai, di jalan di mana aja tuh mudah dijumpai, dan memang udah tahu lah burung gagak tuh ya memang nggak ada apa-apanya.
Cuma karena saya ini sedang sakit ya kan. Itu juga mitos orang Jawa. Ya. Kan kalau di Indonesia nih kan ya memang udah ya terbiasa ya kan dari kecil ya. Kalau ada burung-burung gagak, kalau di Jawa itu ada burung gaok ya, cangak gitu. Kalau itu ada orang mau meninggal. Nah kebetulan tuh saya sedang sakit. Padahal saya tahu itu memang burung yang udah biasa lah dia ngeburung gitu. Tapi kan karena memang saya ini dari kecil tuh sudah kalau ada kayak gitu tuh ada yang mau meninggal. Jadi saya ini takut. Azun tuh kan pergi kerja ya. Saya ini di rumah dengan Ipin ya. Pak iya saya mau mati. Gitu lah guys. Jadi ya itu meskipun saya ini Dia sangat-sangat panik tau. panik ya guys, masa ya nak mati di Malaysia terus macam mana bawa mayat saya ini balik ke Indonesia nih nanti susah ya kan. Padahal saya ini tahu burung gagak nih burung gagak sebelum dia sakit suka lah nempel-nempel di situ. Di depannya tuh kayak taman ya, taman bermain anaknya memang udah banyak di pohon-pohon di depan. Udah biasa lah ya, tapi karena saya ini udah memang orang Indonesia ya itulah makanya itu tuh yang namanya culture shock ya, yang perbedaannya sih ketika kita sedang di Indonesia, ketika kita sedang di Malaysia ya itulah ya terbawa perasaan. Saya ini ya sampai takut gitu ya, saya mau cerita ke husband pastilah kena marah lah, apa sih kamu percaya macam itu. Saya ini orang Jawa guys, saya ini orang Indonesia, orang Jawa yang mana kalau ada burung gaok kah, namanya burung cangak atau burung gagak tuh pastilah esok tuh ada yang mau meninggal atau nggak ada orang sakit terus udah dekat mau meninggal. Saya ini sedang sakit tuh kenapa juga burung gagak tuh di jendela kamar. Saya gimana nggak gemeteran ya kali saya mau mati. Karena saya mitos orang Jawa itu udah turun temurun jadi susah ya, jadi bawah. Udah tersetting di pikiran saya gitu ya. Padahal saya ini udah tahu lah di Malaysia ini udah nggak asing lagi ya kan, udah tahu, tapi tetap lah ya yang namanya jiwa saya ini masih orang Indonesia, pikirannya udah lama tinggal di Indonesia ya masih sampai terngiang-ngiang. Pi ada burung gagak Pi. Ya kali nanti Pi nggak punya mama lagi. Ya ampun sampai sebegitunya ya, itulah ya yang namanya culture shock ya, seperti itu ya, udah terbiasa dengan keadaan di Indonesia macam nih, terus di Malaysia macam tuh, padahal udah terbiasa ya, bukan baru pertama kali tengok ya, bukan baru pertama kali ke Malaysia. Di sana pun udah tahu itu burung nggak ngapa-ngapain, cuman burung biasa. Iya, cuman dia diam hinggap saja. Tetap saja perasaan saya ini gemeteran ya kan, takut ya. Saya ke Malaysia ya, masa mau mati di sana gitu ya kan. Pokoknya gitulah, seru ya. Jadi kalau inget tuh pengen diketawain Ipi deh kalau inget, sampai gemeteran, sampai ketakutan gitu ya kan. Gitulah ya. Jadi itu hal yang lucu kalau diceritain tuh kayak bikin malu gitu ya. Kayak orang apa sih percaya macam begituan ya, tapi gimana ya guys. Saya ini orang Indonesia, orang Jawa, udah terbiasa, tersetting pikiran saya ini macam tuh ya, mau gimana lagi. Yummy. Betah di mana, Pi? Aku betah dua-duanya, di Malaysia betah, di Indonesia betah. Cuma aku nih kalau ke Malaysia ke kedai itu nyusahin orang sebab aku tak paham bahasa tak terlalu paham bahasa Melayu. Jadi kalau aku misalnya nyebut yang aku biasa pakai di Indonesia, tapi orang misalnya kayak, hah? Apa benda tuh? Macam mana bentuk dia? Hah? Macam ini, tapi dia tetap tak paham. Jadi aku harus mama, kalau itu ayah. Kedai. Tapi untung aja pas sebelum aku pindah ke Perak, kan aku di Klang gitu ya. Jadi tuh yang jualnya itu tuh orang Indonesia, orang Aceh. Jadi waktu tinggal di Kelang tuh kedainya orang Aceh. Jadi dia bilang gini, dari Jakarta ya, iya. Udah aja kalau belanja cakap aja bahasa Indonesia, bilang bahasa Indonesia, saya tahu saya orang Aceh. Terus pindah ke Kelang. Ini nggak pernah jarang ya ke kedai tuh, adalah sekali lah ya. Yang selalu keluar ke kedai suruh-suruh IP. Nah, katanya dia di sana nyusahin. Loh, aku susah
menjelaskan gitu loh. Kayak aku beli apa sesuatu yang di Indonesia yang bisa aku sebut ini, tapi di sana sebenarnya namanya beda, bukan ini gitu loh. Jadi kayak cuman nih aku nak beli jajan gitu. Kayak mau beli bumbu masak apa gitu kan, kalau di Indonesia namanya ini. Terus tuh aku bilang Apa? aku tanya pacar Cina, tahu pacar Cina yang bulat-bulat yang mama masak, Jadi itu nek yang buat masak sagu mutiara. kalau di sana apa namanya, tepung sagu yang bulat-bulat tuh guys. Oh lupa tuh, aku ngomong pacar Cina, dia bingung, hah? Pacar Cina? Apa? Yang bulat-bulat untuk bikin bubur jagung dicampur itu tuh, yang bulat-bulat mutiara lah, yang macam mutiara tuh. Nah itu tuh bingung, Aku salah sebut. tapi sampai ibu kedainya tuh ayo diajak yang ini bukan, tiap belanja tuh macam itu. Tapi mereka baik sih, ditanya awak duduk kat mana. Awak duduk ke mana? Aku susah menjelaskan sampai dia bingung. Hah? Mana? Yang mana? Yang mana rumahku yang mana? Gitu. Akhirnya dia tahu rumah aku karena dia lagi lewat, terus dia ketemu aku lagi duduk di depan. Oh di sini, oh kak situ. Langsung. Ya, tapi Indonesia ini kan biasa sebut aku guys, jadi kalau cerita sebut saya belum terbiasa ya, maaf ya. Kalau di Malaysia kan lebih sopan pakai kata saya ya. Jadi ada hal-hal yang terkadang bikin kita ngakak ya guys, bikin kita lucu jadinya. Di sana biasa saja, kalau di sini jadi tak biasa gitu ya. Lihat burung gagak pun jadi takut. Sebab di Jakarta tuh jarang ada burung gagak. Bukan jarang, tak ada. Oh tak ada ya? Adanya burung merpati. Burung merpati ada. Burung yang kecil-kecil tuh ada. Itu kalau orang mau meninggal Ya kalau orang mau meninggal ada. Ada. Kalau di Jawa tuh gitu guys, jadi kalau ada burung congak, namanya burung gagak, burung gaok, kalau ada yang mau meninggal nih ya, ada yang sakit, terus ada burung itu lewat, besoknya dia meninggal. sugesti. Jadi aku pun takut jadinya. Kalau inget diketawain Ipi, gue malu. Oke Guys, karena ini sudah maghrib, waktu kita sholat, jadi sampai sini dulu ya. Dadah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you video ya guys.